Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, salam nama budaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Kadek Widiana, nomor stambuk A42120149 dari Prodi PJKR kelas D. Baik, di sini saya akan memaparkan materi bulu tangkis. Di sini saya akan memenuhi tugas bulu tangkis saya. Yang pertama adalah pengertian bulu tangkis. Permainan ini terdiri dari dua kata, yaitu bulu dan tangkis. Secara harfiah, olahraga ini bisa diartikan sebagai permainan yang dilakukan dengan cara menangkis bola bulu menggunakan raket. Bolanya sendiri merujuk pada kok yang memang terbuat dari bulu-bulu hewan unggas. Bulu tangkis harus dimainkan oleh sedikitnya dua orang. Tujuan dari permainan ini adalah memukul kok hingga bisa melayang melewati net, kemudian jatuh ke lantai di area lawan agar terhitung sebagai poin. Bulu tangkis memang terlihat mudah dilakukan, tetapi olahraga ini butuh latihan dan kerja keras tinggi untuk benar-benar bisa menguasainya. Belum lagi ada sederet peraturan yang harus Anda pahami apabila berniat menekuni olahraga yang satu ini. Sejarah permainan bulu tangkis. Tidak ada yang tahu pasti tentang asal mula terciptanya olahraga bulu tangkis. Akan tetapi banyak pendapat yang mengatakan kalau permainan tersebut sudah ada sejak zaman Mesir kuno, yaitu sekitar 2000 tahun lalu. Ada pula yang berpendapat bahwa bulu tangkis sebenarnya berasal dari Tiongkok. Zaman dulu orang-orang Tiongkok punya permainan bernama jianzi. Aturan permainnya mirip seperti bulu tangkis, yaitu menjaga agar kok tidak jatuh ke tanah. Permainan serupa juga sudah berkembang di Inggris dengan nama Battledore and Shuttlecock. Peraturannya adalah pemain harus menjaga kok agar tidak jatuh dan tetap di udara dengan cara memukulnya selama mungkin. Bulu tangkis modern konon merupakan hasil improvisasi dari permainan tersebut. Zaman dulu, bangsawan memiliki istana badminton house mengadakan pertandingan Battledore and Shuttlecock yang sedikit dimodifikasi, yaitu memakai tali untuk membatasi dengan tengah lapangan. Mainan ini kemudian berkembang pesat sejak tahun 1850-an dan orang-orang mulai menyebutnya sebagai badminton. Jadi, badminton sendiri sebenarnya merujuk pada nama istana Inggris yang mengadakan pertandingan kala itu. Badminton mulai masuk ke Indonesia pada zaman penjajahan sekitar tahun 1930. Akan tetapi olahraga ini baru bisa berkembang di tahun 1947 atau setelah Indonesia merdeka. Sejak saat itu perkembangan badminton pun cukup pesat dan para atlet mulai bermunculan. Di tahun 1951 terbentuklah Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia (PBSI) yang menangani aktivitas badminton di dalam negeri. Sampai sekarang badminton jadi salah satu olahraga kebanggaan Indonesia karena mampu bersaing dengan atlet-atlet mancanegara. Teknik dasar bulu tangkis. Sama halnya dengan olahraga lainnya, bulu tangkis juga harus dimainkan dengan teknik-teknik tertentu. Pemain bulu tangkis harus menguasai sejumlah teknik dasar, mulai dari tata cara memegang raket hingga melakukan pukulan. Yang pertama adalah cara memegang raket. Walau terlihat sepele, permainan harus bisa memegang raket dengan benar. Tujuannya agar raket tidak gampang terlepas dan bisa dikendalikan dengan mudah. Memegang raket dengan benar juga bisa menghasilkan tenaga yang kuat sehingga pukulannya pun bisa sempurna. Untuk teknik pertama ialah teknik forehand. Teknik ini sama seperti ketika Anda memegang benda pada umumnya. Tangan harus menggenggam pegangan raket, sedangkan telunjuk dan ibu jari membentuk sudut atau huruf V. Teknik yang kedua adalah teknik backhand. Hampir sama seperti forehand, hanya saja posisi ibu jari tidak bertemu dengan ujung jari lainnya, melainkan disejajarkan dengan pegangan raket sehingga mendekati telunjuk. Dasar bulu tangkis yang kedua adalah posisi badan atau sikap berdiri, stance. Sikap berdiri dalam olahraga ini membutuhkan keseimbangan. Dalam hal ini, pemain tidak hanya berdiri tetapi juga harus dalam posisi siap bermain. Sikap berdiri dalam bulu tangkis yaitu badan bertumpu pada kedua kaki,
Kedua kaki dibuka selebar bahu dan agak ditekuk. Bisa juga salah satu kaki ke depan dan yang lainnya sedikit ke belakang. Dan tangan agak diangkat dan ditekuk sehingga raket sejajar dengan dada atau kepala. Yang ketiga adalah kerja kaki footwork. Bulu tangkis menuntut para pemainnya untuk bergerak lincah dan cepat. Karena itu kerja kaki atau footwork punya peran yang sangat penting di dalam permainannya. Kaki tidak hanya untuk memposisikan badan tetapi juga jadi tumpuan sekaligus pusat keseimbangan tubuh. Yang keempat adalah servis bulu tangkis. Servis artinya memukul kok untuk memulai permainan. Kok yang dipukul harus mengarah pada area lawan dan melewati net. Teknik servis terdiri ada 3 macam, yaitu sebagai berikut. Teknik yang pertama adalah forehand pendek. Pemain memukul kok dengan tidak begitu kuat. Akibatnya kok meluncur dan akan jatuh di sekitar net atau di area depan tim lawan. Yang teknik kedua adalah forehand tinggi. Teknik ini dilakukan untuk membuat kok melambung tinggi dan jatuhnya cukup jauh dari area net. Teknik ini bertujuan agar kok bisa jatuh di belakang pemain lawan sehingga mereka kesulitan untuk mengembalikannya. Sekarang yang ketiga adalah backhand. Servis backhand dilakukan dengan tenaga sedang. Tujuannya agar kok bisa jatuh di dekat garis serang lawan dan mendarat setelah sedikit melewati net. Hal ini juga bertujuan agar lawan kesulitan mengembalikan serangan. Baik, hanya itulah materi yang bisa saya sampaikan. Jika ada salah, saya mohon maaf. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi Santi Om, salam olahraga.